Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, yang kakong yang uti, sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Elias Utimin dari GPIB Jemaat Taman Sari Salatiga. Marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum membaca Alkitab dan renungan, marilah kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan malam ini kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu. Syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari dan saat ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman Tuhan. Buka dan terangi hati kami, supaya kami layak dan Tuhan mampukan untuk merenungkan, menghayati, dan mengerti akan maksud firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang penuh keterbatasan untuk menyampaikan kekayaan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 7 sampai 10 yang menyatakan, melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan Alkitab. Pernah mendengar kata nyinyir? KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, mendefinisikan kata ini dengan arti cerewet, mengulang-ulang perintah. Menariknya dalam dunia maya, di berbagai status dan postingan media sosial, nyinyir dimaknai sebagai orang yang suka mengkritik orang lain terus-menerus dengan perkataan yang menyakitkan. Sesuai kehendaknya Yesus dalam perjalanan di Yeriko, berkenan singgah di rumah Zakeus. Kunjungan Yesus ke rumah Zakeus sebenarnya sesuatu yang biasa, namun menjadi luar biasa jika kita melihat reaksi orang banyak yang ditunjukkan kepada Zakeus. Orang banyak yang melihat Yesus berada di rumah Zakeus menunjukkan sikap yang tidak senang. Mereka bersungut-sungut dan mengkritik Yesus yang mau menumpang di rumah orang berdosa. Yesus melakukan sesuatu yang baik.
Ia mau datang ke rumah orang yang karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai disisihkan dengan stigma sebagai orang berdosa karena memeras rakyat. Tidak semua orang senang dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Penolakan dalam keragaman bentuk atas tindakan baik yang kita buat dapat terjadi. Namun seperti Yesus, kita terpanggil secara konsisten untuk terus berbuat baik seperti merangkul orang-orang yang termarginalkan. Seperti pendapat hadiah besar, Zakheus sangat sukacita dengan kehadiran Yesus di rumahnya. Tidak hanya sukacita, Zakheus berkomitmen untuk bertobat yang ditunjukkan dengan perubahan hidup melalui tindakan nyata. Ia memberi separuh hartanya untuk membantu orang miskin dan membayar 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperas. Seperti Zakheus yang mengalami perubahan hidup, demikian juga kita sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Allah menghendaki agar ada perubahan atas kehidupan kita, di antaranya dengan menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi sesama yang pernah kita perlakukan dengan tidak baik. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita sekalian. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, yang kami sembah dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kekayaan firman yang boleh kami baca, kami merenungkan, dan kami hayati. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami sekalian yang boleh mendapatkan berkat anugerah dari kekayaan firman Tuhan pada malam hari ini. Setiap apa yang sudah kami dapat, Tuhan memberkati, sehingga kami boleh Tuhan mampukan untuk melakukan dalam kehidupan sepanjang hari kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Majelis Sinode. Kami menyerahkan setiap program yang sudah disusun, yang sementara juga dalam proses mempersiapkan penyusunan program di tahun anggaran yang baru 2024-2025. Setiap program yang dituangkan, kemudian kami implementasikan, kami nyatakan di dalam kehidupan berjemaat kami, di mana Tuhan tempatkan. Berkatilah setiap program di tingkat mupel, tingkat jemaat, kiranya hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menjalankan program, Tuhan berkati, Tuhan beri kemampuan dan akal budi supaya dapat melayani jemaat sesama untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan pada petang hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai bahagian dari jemaat kelompok PKLU, baik dari Dewan PKLU sampai di tingkat jemaat, baik program-program yang disusun, yang dituangkan dalam
program tingkat jemaat. Berkatilah supaya kami boleh menjalankannya atas kehendak dan kemampuan Tuhan. Dan kami boleh melayani banyak orang melalui kemampuan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami juga secara khusus berdoa untuk kehidupan kami sekalian di mana Tuhan tempatkan, di mana dengan anugerah kekuatan yang telah Tuhan curahkan bagi kami boleh hidup mendampingi cucu, anak di dalam rumah tangga kami sekalian. Ketika kami ada di dalam keberadaan keluarga kami, berkatilah kesehatan kami, berkatilah kemampuan kami, akal budi kami, supaya kami boleh bermanfaat, berguna melalui aktivitas kami, baik di tingkat keluarga, baik di tingkat berpelayanan maupun di dalam bermasyarakat, supaya hidup kami bermanfaat bagi sesama. Jika malam menjadi bahagian daripada kehidupan kami menyerahkan dalam peristirahatan kami, dalam lawatan dan penjagaan Tuhan. Dan supaya esok pagi kami Tuhan bangunkan dalam berkat yang baru, dalam kebugaran yang baru untuk melakukan aktivitas esok pagi. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah syukur dan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami renungkan, kekayaan firman Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami hidup berjemaat dan bermasyarakat. Selamat malam, selamat beristirahat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.